A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa iNews, saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada. Kita kembali lagi bersilaturahim tentunya setiap akhir pekan, setiap Sabtu atau Ahad jam 12 siang di iNews dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa kita juga akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hubungan orang tua dan anak. Seperti apa sih yang akan dibahas? Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya hadir ke tempat ini, masjid yang luar biasa nyaman sekali ya. Ini Keranggan Bekasi ya, tapi daerahnya sebenarnya dibilang daerah Cibubur juga ya Pak ya. Masjid Al Muhajirin, dan Masya Allah di sini hadir juga ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Gimana kabarnya Ibu, sehat ya Bu ya? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, langsung kita perkenalkan guru kita yang sudah hadir bersama kita. Beliau ini adalah seorang guru juga, seorang pembimbing santrinya di pesantrennya begitu banyak, Masya Allah. Salam hormat tazim kami kepada Gus Mahrus Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz Khalid, sehat? Alhamdulillah sehat. Pondok pesantren gimana Gus? Alhamdulillah. Makin banyak. Alhamdulillah. Makin banyak ya. Beliau ini anak dari Kiai Muhammad Iskandar. Nur Muhammad Iskandar, ya SK. Wah lengkap Nur Muhammad Iskandar SK. Baik, di samping beliau sudah hadir guru kita seorang ustadz yang masih muda, tetapi kalau dalam soal keilmuan tidak diragukan lagi, yaitu Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Pakai kol-kola ya? Masya Allah, pakai kol-kola. Aqsi. Assalamualaikum, baik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Beda salamnya kalau jomblo begitu. Oh iya kalau jomblo gitu. Samping Ustadz Nawawi hadir bersama kita, seorang Ustadz, nih beliau lulusan dari Pondok Pesantren Gontor juga. Ustadz Dimas Hadam Karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Masya sehat Allah. semua. Nah sebelum kita mendengarkan kajian dari guru-guru, sama-sama kita simak dulu tayangan VT berikut ini. Di tengah maraknya tindak kriminal pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh sang anak semakin menggemparkan publik. Berbagai macam dalih hingga modus yang dilakukan sang buah hati untuk menghabisi nyawa orang tuanya sendiri seakan menormalisasi perilaku abnormal yang telah dilakukan. Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena tersebut? Berikut kita simak penjelasannya. Islam mengajarkan kita untuk berlaku baik sama orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua kita. Bahkan dalam beberapa kisah Nabi Ibrahim ya, itu pun menasihati ayahnya pun dengan cara yang santun ya, bukan dengan cara yang kasar. Tapi fenomena sekarang ini saya nggak tahu apa sebabnya anak bisa nekat ngebunuh orang tuanya. Bahkan juga nggak sedikit orang tua ngebunuh anaknya. Mungkin bapak-bapak ada yang bisa atau mungkin berbagi ya dalam segmen curhat yuk. Yuk silakan. Ada yang mau ngobrol, bertanya atau mungkin bercerita? Silakan. Ada? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodik. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik terutama di zaman sosial media ini. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Iya baik, terima kasih banyak Pak Sodik. Anaknya berapa orang? 3. 3 orang. Ya. Lakinya berapa Pak lakinya? 1, ceweknya 2. 2. Yang paling tua? Cewek. Sudah menikah anaknya? Udah menikah. Cucu piro? Cucu 2. Walah. Luar biasa. Seneng ya Pak ya jadi keluarga besar ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Gimana hubungannya Bapak sama anak? Sementara ini baik-baik. Cuman ada sementaranya ya. Ada sementaranya Bang David. ya. Gimana Ustaz? Karena itu saya akan bertanya hal seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Ya, makasih banyak. Pak kok serius amat sih Pak?
Makasih Pak. Ibu ada yang mau ini bertanya atau bercerita, silahkan Ibu, namanya siapa? Ibu namanya Ibu siapa? Mic-nya deket kan? Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Munjayati. Ibu Sri Munjayati. Munjayati. Anaknya berapa orang Ibu? 2. 2 orang. Sudah punya cucu? Sudah. Berapa orang cucunya? 4. 4 orang. Gimana Ibu? Anak Ibu berapa hari sekali datang ke rumah atau tinggal sama Ibu anak? Enggak. Enggak, anak di mana? Anak yang satu di Pondoranggon tiap hari datang. Tapi yang satu di Bandung jarang datang. 3 bulan sekali paling datang, 2 bulan sekali. 3 bulan sekali udah Iya. datang. Kangen gak Bu sama yang jauh anaknya? Kangen. Kangen ya Allah. Tapi sering telepon kan. Tapi sering teleponan ya, sekarang bisa dipermudah. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Munjayati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ustadz, saya mau bertanya, jika seorang orang tua yang telah memberikan haknya kepada anaknya sesuai dengan ajaran agama, tapi setelah anak ini dewasa, dia tidak menjalankan lagi apa yang seharusnya dijalankan. Contohnya, dia sudah melepas hijab, padahal dia sudah dewasa atau sudah Padahal ibu dulu mengajarkan dari anak untuk pakai hijab. Ya, sampai dewasa itu. Apakah itu dosa yang akan ditanggung orang tua atau anak itu sendiri mengingat anak itu sudah balik? Baik, oke. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Munjayati dan Bapak Sodik. Pak Sodik. Silakan Ustadz, guru-guru mungkin bisa dijawab satu persatu. Dari Gus, silakan Gus Marus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ba'du tahiyah. Alhamdulillah, insyaallah seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang semuanya insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan anak-anaknya insyaallah semua solehin dan solehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi pertanyaan yang pertama dari Bapak Sodik. Iya, bagaimana cara mengajarkan anak yang baik? Iya, Pak Haji, Pak Sodik ya. Mengajarkan anak yang baik, kalau kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ada sebuah hadis menjelaskan alimu auladakum bihubbin nabi wa bihubbi ahli baitihi wa bihubbil Qur'anil Karim. Ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan juga cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anlah nanti yang akan menjadi cahaya di hari tidak ada cahaya, di hari di mana kegelapan akan menyelimuti kita. Di sini mempunyai arti yang sangat luas. Bukan hanya secara konteks cinta Nabi, cinta Al-Qur'an, tidak. Tapi cinta paling pertama kita ketika kita mengajarkan kepada anak kita. Karena anak kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi ketidaktahu apa-apa inilah yang sebenarnya menunjukkan hakikat hidup di dunia. Karena ad-dunya darul masalah. Dunia itu tempatnya masalah. Kalau enggak tempatnya masalah, enggak mungkin anak brojol lahir oe. Nangis baru lahir ke dunia. Apa Bapak Ibu pernah lihat ada anak lahir hore-hore gembira? Ketawa, senang, joget-joget, enggak ada. Mesti lahir ke dunia dalam keadaan nangis. Dan dalam keadaan nangis inilah bagaimana bahwa Allah menunjukkan bahwa dunia adalah darul masalah. Tempatnya masalah, sehingga bagaimana ketika anak kita lahir di dunia ini. Kita harus ajarkan yang paling pertama, paling utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Nabi, bagaimana kita bisa cinta kepada Al-Quran kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Nawawi, Fadal. Baik, terima kasih Bang David dan Gus Mahrus dengan jawaban yang insya Allah saya yakin besar manfaatnya buat kita semuanya. Dari PT video yang tadi kita tonton, ini Masya Allah sungguh sangat menyedihkan.
daripada perlakuan anak terhadap ibunya. Jangankan sampai merenggut nyawa, di dalam Al-Quran saja dikatakan berkata saja itu sudah termasuk durhaka. Tinggal kita rabah diri kita masing-masing, berapa banyak kata yang kita pernah ucapkan terhadap orang tua kita. Atau mungkin bukan cuman doang. Bisa jadi kita pernah menyakiti hati orang tua. Bisa jadi kita pernah membantah daripada apa yang dinasihati daripada orang tua. Nah makanya tadi disampaikan oleh tadi Pak, cara mendidik anak, betul apa yang disampaikan oleh guru kita Gus Mahrus. Ajarkan anak kita untuk cinta terhadap Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Dan wabil khusus tadi juga pertanyaannya adalah bagaimana kita sudah memberitahu bahwa sudah mendidik malah dari anak-anak kecil kita ya. supaya pakai hijab, pakai aurat. Nah ini harus didengar oleh anak-anak perempuan kita nih. Kalian anak-anak perempuan yang membuka auratnya, membuka hijabnya, secara tidak langsung kamu telah menjembatani 4 orang laki-laki yang ada di dalam rumahnya untuk masuk ke dalam api neraka. Allah. Pertama bapakmu. Kasihan bapaknya rajin ibadah, sholat, puasa. Tapi gara-gara anaknya yang tidak menutup aurat, dia akan menjembatani bapaknya untuk masuk ke dalam api neraka. Allah. Kasihan adiknya yang laki-laki baik, soleh, rajin ke masjid. Gara-gara kakaknya nggak pakai hijab, itu kakaknya menjembatani adiknya untuk masuk ke dalam api neraka. Allah. Kasihan suaminya udah baik banget, udah ibadahnya rajin banget, tapi gara-gara istrinya enggak pakai aurat, enggak pakai hijab, tidak menutup aurat, dia akan menjembatani suaminya untuk masuk ke dalam api neraka. Kasihan pamannya yang Masya Allah untuk syiar agama, hadir di majelis ilmu, udah baik banget hidupnya, gara-gara ponakannya enggak pakai hijab, itu ponakan yang bakal menjembatani dia untuk masuk ke dalam api nerakanya. Allah. Jadi kalau ada anak perempuan yang ada di dalam keluarga tidak pakai aurat, itu perempuan akan menjembatani 4 laki-laki yang akan masuk ke dalam api neraka. Adik laki-lakinya, pamannya, suaminya atau bapaknya. Ini akan menjembatani untuk masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya untuk para perempuan yang belum menutup auratnya, pasanglah mahkotamu, maka kamu akan lebih cantik. Dan insya Allah kamu akan menyelamatkan 4 laki-laki saudaramu yang ada di dalam rumahmu. Baik bapakmu, kemudian suamimu, pamanmu, dan adik laki-lakimu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Silakan Ustadz, tadi mungkin ada pertanyaan dari ibu juga. Kalau udah dididik, ibunya kan udah ngajarin dari kecil nih. Kira-kira ibunya kena dosanya enggak nih? Ya kan? Udah ngedidik dari kecil, toto begitu nikah lepas hijab gitu. Nah gimana? Silakan Ustadz Fadl. Baik, terima kasih Tuan Guru Gus Mahrus, Ustadz Nawawi semua. Pastinya jawaban dari beliau-beliau sudah sangat mencerahkan. Saya mendapatkan sedikit. Secara konsep Islam, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, mengedepankan wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing kita akan menanggung dosa kita masing-masing. Kalau ada ungkapan bahwa dosa anak akan dibawa dan orang tua memiliki tanggung jawab, artinya Islam menekankan didik anak-anak kita dengan baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Baginda Nabi menegaskan, masing-masing kita adalah pemimpin, bapak-bapak, ibu-ibu. Al-ab ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah, ia pemimpin bagi anggota keluarganya di rumah. Istrinya, anak-anaknya, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang ibu, dia pemimpin bagi putra-putrinya. Mendidiknya, membesarkannya, mengajarkannya, maka ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Masing-masing kita, setiap pemuda adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Jika sudah kita didik anak-anak kita, jika sudah kita arahkan, kita nasihati, tapi pasti perlu waktu. Iya Bu, kita hanya menjadi wasilah.
Kami para guru hanya menyampaikan apa yang baginda Rasul, para ulama, para habaib ajarkan. Kami bukan wasilah dari hidayah. Yang memberikan hidayah hanya Allah. Maka setelah kita lakukan usaha mengingatkan putra-putri kita, mendidik anak-anak kita, kita berikan pendidikan agama dan umum yang seimbang, tapi masih keluar, masih melenceng, doakan. Doakan putra-putri kita sambil sesekali ajak, nasihati. Yang ayah, kadang anak mau sholat berjamaah karena lihat ayahnya ke masjid. Kalau kita sebagai bapak, yuk, ya pak, cuma nyuruh aja anaknya nggak mau sholat. Maka ayah dan ibu penting menjadi tokoh sentral pendidikan rumah terlebih dahulu agar pendidikan di masyarakat anak-anak kita lebih baik dan lebih maslahat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, bicara mengenai hubungan ibu, anak, bapak dengan anak ya dalam keluarga ini sangat dinamis ya. Ada kalanya anak sama bapak itu hubungannya baik banget, tapi ada kalanya mungkin anaknya lagi ada masalah, orang tuanya maksudnya apa, nangkepnya lain ya, ngomongnya nggak enak. Nah, gimana kita menyikapi hal ini? Yuk, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang tadi dibacakan oleh Ustadz Salman itu adalah surah At-Tahrim ayat ke-6. Ayat ini memerintahkan kita sebagai kaum muslimin ya sebagai hamba Allah untuk menjaga anak dan keturunan kita dari api neraka. Dalam kata lain ini tugasnya untuk mendidik. Nah, untuk lebih jelas dari ayat ini langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Gus Mahruf. Silakan Gus. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ba'du tahiyah.
Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alaina hikmataka. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah setia Cahaya Hati Ainus TV dan juga para jamaah yang insya Allah selalu semangat dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin di Masjid Muhajirin ini yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, Amin. dan selalu semangat mendengarkan kajian-kajian ilmu di Cahaya Hati Ainus TV. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ini kita masih kemerdekaan Indonesia, semangatnya pun harus semangat 45. Umur boleh 75, tapi semangat 45. Ya, ini alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan bagaimana ayat dilantunkan, ayat yang tentang di sini menjaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita, naro, dari api neraka. Ayat ini sangat jelas kalau melihat dari ilmu usul fikih. Ayat ini menjelaskan, memerintahkan. Ini kalimat perintah. Di sini sebenarnya kalau dalam sorof di sini ada pembuangan huruf menjadi yang aslinya adalah wiqayah, penjagaan. Jagalah. Dan termaksud takwa itu juga sebenarnya arti secara umumnya adalah penjagaan. Jaga siapa yang harus kita jaga? Yang paling pertama di sini dijelaskan adalah anfusakum, dirimu. Diri kalian semua. Pakai dhamir mukhatab, jamak secara umum menyeluruh. Tidak ada khusus. Siapapun jagalah. Jaga kalian semua. Anfusakum. Dikhususkan setelahnya. Pengkhususan seperti ini karena apa? Biasanya kalau dalam tafsir ada pengkhususan. Berarti ada salah satu yang istimewa. Ada salah satu yang memang harus benar-benar kita fahami. Anfusakum. Diri kita. Diri kita ini berarti secara menyeluruh. Karena nafsu. Kalau bahasa Arabnya nafas ini bisa mempunyai 3 arti. Yang pertama, nafas adalah hawa nafsu. Nafas artinya adalah jiwa. Dan nafas yang artinya juga harga diri. Dan kita semua dalam manusia 3-tiganya ada. Bapak Ibu di sini, coba punya nafsu kagak? Punya. Kalau nggak punya nafsu nggak mungkin tadi makan semangat. Sampai saya dengar katanya dia makan gulai sampai tumpah-tumpah. Itu saya. Saya nggak nyebut, nggak boleh. Ghibah namanya. Iya. Ini kita punya nafsu. Nafsu ini adalah keinginan. Semua punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu nggak mungkin keinginan datang ke masjid. Semuanya punya nafsu. Tinggal nafsunya apakah di-manage dengan baik untuk di jalan Allah atau tidak. Kita punya jiwa. Bapak Ibu punya jiwa apa enggak di sini? Punya ruh enggak? Punya, enggak mungkin. Kalau enggak punya ruh enggak mungkin duduk, mesti ngayang. Jin, hantu dah. Semuanya duduk, lihat kakinya masih ada bayang-bayangnya, kakinya masih ada. Semuanya berarti punya ruh, punya jiwa. Dan yang terakhir nafsu di sini adalah harga diri. Dan saya yakin semua yang kita jaga adalah harga diri. Dan harga diri terbesar kita adalah siapa? Penjagaan harga diri kita terbesar ini bagaimana dan siapa yang kita jaga? Lalu setelahnya adalah wa ahlikum. Setelah diri kita siapa lagi yang kita jaga? Adalah keluarga kita. Dan kalau berbicara keluarga di sini mempunyai arti luas. Dalam ayat Al-Quran lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka, orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya. Lihat bagaimana keluarga menjadi penting. Bahkan dalam hadis lain ketika Rasulullah bertemu dengan seorang pemuda dan sahabat. Pemuda yang sangat semangat dalam bekerja. Sahabat lain menyampaikan, ya Rasulullah, seandainya pemuda ini mau kerja, mau semangatnya dibuat di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Man sa'a, barang siapa yang berusaha seperti ini, liwaladihi sigharon, untuk anaknya kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Man sa'a li'ayalihi,
wali aula wali haramihi, untuk keluarganya dan untuk orang tuanya yang al-harami, yang sudah tua. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berjuang di jalan Allah. Man sa'ali nafsihi yu'iffuha, barang siapa yang berjuang untuk dirinya agar dijaga harga dirinya, kehormatannya, fahuwa fi sabilillah. Lihat, di mana ada orang tua, di mana ada keluarga, di situ dihubungi dengan diri kita sendiri. Maka benar kalau kita mengatakan istri kita bagian dari tulang rusuk kita. Karena apa? Karena istri kita adalah bagian dari harga diri kita. Bapak dan juga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita dari diri kita. Yang bapak ibu buat, yang bapak ibu lahir, yang ibu lahirkan, diusahakan hamil, dibawa kemana aja. Selama 9 bulan, apa ada ibu-ibu naruh, entar dulu ya nak ya, saya taruh dulu. Ibu mau ke buang air kecil, gak kuat jongkok. Gak ada. Gak ada bapak-bapak sebentar dulu ya nak, ditaruh dulu. Bapak ibu mau apa jalan-jalan dulu, gak ada. Dibawa terus. Inilah bagaimana harga diri keluarga adalah bagian dari harga diri kita. Maka ketika ayat ini ada dihubungkan dengan hadis lain Bapak Ibu, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru perintahlah bisobi kepada anak kecil, bisolah akan salat, idza balagha sab'a sinin, jika sudah umurnya 7 tahun, wa idza balagha 10 sinin, dan jika jika sudah sampai 10 au kama qala 9 sinin, 9 tahun, fadribu, maka pukullah kalau dia tidak mau salat. Tapi pukulnya Rasulullah beda Bapak Ibu. Bukan jangan berarti pukul kita semua mau dibuat ngukul sapu lidi, penggorengan, syutil, semuanya keluar. Enggak. Tapi pukullah dengan lembut, diajari pertama kali. Nah, inilah bagaimana kolerasi hubungan antara orang tua, keluarga dan anak tidak mungkin dipisahkan. Sehingga bagaimana ketika kita memikirkan diri kita, berarti kita memikirkan orang tua kita. Dan orang tua ketika memikirkan dirinya juga memikirkan anak-anaknya. Jangan sampai kita menjadi merugi, yang sungguh benar-benar merugi. Karena apa? Karena ruginya kita bukan hanya terhadap diri kita, tapi juga terhadap anak-anak dan keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ada doa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Kalau duduk terus takut ambeien saya kambuh. Ya. Ini saya berdiri, mohon maaf, biar lebih enak, biar gampang menyapa. Ini Masya Allah, ibu-ibunya cantik-cantik. Tapi Alhamdulillah cantiknya zahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya juga Masya Allah ganteng-ganteng wajahnya. Suami-suami idola kita semua. Dan makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanyakan oleh salah satu sahabat yang ingin ikut pergi perang jihad bersama Rasulullah, Anaghzu ya Rasulullah, anastasyrikul ghazwah ya Rasulullah, bolehkah kami mengikuti perang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahayyu walidikum, apakah orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Fahuma fajahid, bersama orang tuamu cukup saja. Dan dengan itu engkau sudah ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa maka ketika kita menjaga keluarga kita berarti sama dengan kita menjaga diri kita. Jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada Bapak Ibu, adakah dari kita yang memang ingin na'udzubillah melihat orang tua kita disiksa di api neraka? Tidak ada. Adakah yang kita ingin lihat anak-anak kita disiksa di api neraka? Tidak ada. Bahkan nanti di ayat lain akan dijelaskan seorang tua yang memang tidak sama dengan anaknya. Orang tua yang memang na'udzubillah tidak sesuai dengan syariah Islam. Perintah Allah cuman hanya fala tuti'huma, jangan taati. Jangan taati kedua orang tua. Hanya jangan taati, bukan yang lain. Bukan disuruh kita menjadi yang na'udzubillah dengan kasar. Kalau kita lihat usul fiqih, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, ini adalah kalimat yang mana ilah alasannya dilarang adalah karena menyakiti orang tua. Siapa yang ibu enggak sakit, bapak yang sakit, kalau ada anak diperintah, ya Allah sakitnya tuh di sini.
sakit walau luka tapi nggak berdarah. Siapa yang nggak sedih ketika ada anak yang tidak mentaati? Ini baru ucapan Kalau dalam usul fikih dijelaskan, mimbabil aula, lebih utama lagi kalau bukan hanya berhubungan dengan batin, tapi juga fisik. Nggak ada orang disakitin fisiknya dia bahagia, dipukul ibunya, hore saya bahagia, silakan pukul saya lagi. Nggak ada. Bahkan saking cintanya salah satu imam, ada salah satu ulama sufi dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali dijelaskan. Saking cintanya kepada orang tuanya, saking cintanya bagaimana imam ini mengatakan seandainya saya bisa menghapus dosa ibu saya, maka setiap hari saya akan hibai ibu saya. Karena dengan menghibai ibu saya, dosa ibu saya akan pindah kepada saya sehingga ibu saya tidak punya doa. Masya Allah. Semoga kita dan keluarga kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyelamat dan mendapatkan ridho Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus Mahrus. Ya, Ibu, Bu. Ya. Kalau anak ya nelpon ibu, terus ibu ngomong sama anak nih, Bu, nah ibu ada perlu. Terus pas ibu ada perlu, anaknya nggak bisa bantu, sedih nggak Bu? Sedih. Terus pas kebetulan anaknya nggak bisa bantu, tanpa sadar anaknya ngomongnya keras sama ibu, sedih juga nggak? Nangis. Ya Allah. Tapi bener ibu, ini kebanyakan begitu. Kadang pas nelpon ya kalau ibu perlunya pasti yang dicari siapa Bu? Anak, ya kan? Nah cuman kadang-kala anak karena mikirnya lagi kerja, lagi sibuk, lupa kelepasan ngomong. Mungkin maksudnya nggak nyakitin ibu gitu ya Bu ya. Nah itulah kira-kira dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Nah khususnya hari ini nih kita para anak nih sadar deh kalau orang tua nelpon itu bisa jadi pertama kangen. Kalau butuh sebenarnya pengen diperhatiin sama anaknya. Ya kan ya itu Bu ya? Bener Bu? Iya. Anak ibu sering datang ke rumah? Sering. Sering. Tinggal di rumah apa? Tidak, jauh. Jauh. Anak di mana tinggalnya? Di luar kota. Datangnya setiap berapa bulan sekali? Kebanyakan kita ke situ lebaran. Oh, lebaran ibu yang ke situ. Ya udah, mudah-mudahan kalau anaknya nonton nih ibunya kangen gitu ya Bu ya. Baik, siapa ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, perkenalkan nama saya Kristi. Pertanyaan saya, selama ini kan redaksi untuk kewajiban menghormati atau menjaga keluarga kita, terutama anak, itu adalah dengan anak kandung. Bagaimana dengan anak angkat, Ustadz? Oke. Apakah ketika dia melakukan suatu keburukan atau kebaikan, orang tua angkatnya yang mendapatkan kebaikan atau keburukan itu atau orang tua kandungnya walaupun dia nggak mengetahuinya? Begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jawab Bu izin boleh duduk lagi. Boleh. Pegel juga lama-lama berdiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak jawab secara langsung tapi bagaimana kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad SAW beliau juga punya anak angkat. Yang anak angkat ini juga dibahas di dalam ayat Al-Quran. Yang mana maksud dari Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana anak angkat itu tidak dinisbahkan, tidak dihubungkan secara langsung ke keluarga. Hanya sebatas ini membahas tentang anak angkat. Seperti yaitu kalau dalam kisah ini sebenarnya menjelaskan ketika ada salah satu sahabat yang dijadikan oleh anak angkat Rasulullah SAW diubah dari abahnya harusnya bin Harith diubah menjadi bin Muhammad. Nah, ini sama Allah ditegur. Jadi posisi anak angkat kalau secara nasab, secara hubungan darah, memang anak angkat tidak ada hubungan langsung secara darah, baik warisan dan yang lain-lain. Mahram tetap membatalkan sholat. Ya, kita bicara secara agama dulu. Tapi berbicara akhlak. Nah, karena apa? Karena dalam hadis dijelaskan pernah Rasulullah ditanya, "Ma huwal bir ya Rasulullah?" Apa itu berbakti ya Rasulullah? Al birru huwal husnul khuluqi
Bukan husnul kholqi, hati-hati ini pentingnya bahasa Arab. Kholqi, khulqi sama kholik beda artinya. Jauh, khuluki akhlak, kholqi makhluk, kholik sang pencipta. Ya, husnul khuluqi yaitu sebaik-baiknya akhlak. Dan ketika berbicara akhlak, maka semua akhlak yang diajarkan oleh orang tua asuh kepada anaknya itu akan jadi amal jariah orang tuanya. Tapi selama na'udzubillah ada anak angkat, dia tidak mengamalkan. Atau sekarang secara definisinya ketika anak itu melakukan kejelekan. Nah, kejelekannya ini dilihat, apakah kejelekannya ini pernah diajarkan oleh orang tuanya atau pernah dikasih tahu agar tidak melakukan, atau memang yang di luar dari orang tua angkatnya pernah ajarkan. Nah, kalau yang di luar dari orang tua angkatnya pernah mengajarkan, ini la taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada hubungannya. Karena sebagai orang tua angkat mungkin belum pernah mengajarkan. Karena salah satu yang rufi al-qalam yang diangkat adalah ketika dia lupa atau ketika dia tidak tahu sama sekali. Nah, ini kalau yang pernah diajarkan tapi orang ini melawan atau melakukan keburukan, pernah diajarkan tapi melakukan keburukan, kalau memang sengaja maka na'udzubillah, sengaja ini dan tahu dia pernah mengajarkan na'udzubillah, maka dosanya ini juga ada, dosanya ini hanya kepada anak angkat itu tersebut. Oh gitu. Tapi kalau misalnya diajarkannya baik berarti dapat pahala juga ya, dapat amal jariah juga gitu ya, Ustaz ya. Oke, ini kecintaan seorang anak sama orang tuanya itu sebenarnya tergantung dari gimana kita mendidik anak-anak kita ya Bu ya, Pak ya. Sampai tadi kisahnya di kitab Irsyadul Ibad. Bukan yang Minhajul Abidin. Ya. Itu kisahnya sebenarnya suatu gambaran aja. Gambaran cintanya seorang anak. Seandainya ada dosa orang tua saya pengen ambil dosanya. Kalau perlu saya gibahin orang tua saya supaya dosa ibu saya itu pindah ke saya gitu. Hati-hati Bu yang suka gibah dosanya keambil Bu. Seandainya ini kiasan ya Bu ya, kiasan ya. Oke, baik, mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Orang tua kita yang masih hidup semoga Allah beri keberkahan, kebaikan. Amin. Buat orang tua yang sudah tidak ada semoga Allah lapangkan kuburnya, terima amal solehnya. Kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Semoga orang tua kita mendapatkan semua amal solehnya, diampuni semua dosa-dosanya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Ustadz Salman yang sudah menggetarkan hati kita dengan membacakan ayat di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk dalam kehidupan kita semua, khususnya kita kaum muslimin. Nah, untuk membahas ayat tadi dan sesuai dengan tema kita, sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Untuk itu kami persilahkan beliau. Silakan Fadl. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kalau sakit mah nggak datang ya. Mudah-mudahan yang hadir saya doain pulang dari sini jadi orang kaya. Semangat aminnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Para bapak ibu sekalian, terkhusus untuk para pemirsa di mana saja Anda berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini kita ditonton sampai luar negeri nih Bu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Insya Allah niat dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Terima kasih Ustadz Salman yang telah membacakan dengan suara yang begitu merdu. Mudah-mudahan kita juga nanti punya anak ahli Quran dan suaranya juga merdu. Baik ibu-ibu, kita ngaji dulu. Tadi udah dibaca ayatnya. Pada intinya daripada ayat yang dibaca adalah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya wajib. Tetapi ibu bapak sekalian, kadang kita sering ngedengar anak suruh berbakti kepada kedua orang tua. Sementara kita lupa sebagai orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya bisa berbakti kepada ibu dan bapak. Kadang kita lupa, kita pun sebagai orang tua mesti mendidik anak-anak kita agar bisa bakti kepada kita. Kalau kita hormati anak kita, anak juga bakal ngehargain kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, insya Allah anak juga bakal ngikutin kita, akan bakti kepada kita. Tapi kalau punya emak, kalau ngomong, la ilaha illallah, bikin anak jadi kesel, bikin anak jadi sakit hati. Bagaimana kemudian anak juga bakal ngehormatin kita. Kan banyak zaman sekarang begitu. Tong, pulang tong. Dengan kata-kata yang sumpah serapah. Maka anak juga akan menilai. Tapi kalau sampai kemudian ketika anak ditanya, Tong, ntar kalau udah gede pengen kayak siapa? Saya kalau udah gede pengen kayak emak saya. Bangga tuh, kudu bangga tuh. Sampai kalau anak ngomong begitu kudu bangga. Pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya. Artinya orang tua dijadikan teladan sama dia. Sampai-sampai begitu anak ditanya, pengennya pengen kayak emak sama bapaknya. Oh kenapa? Oh karena emak saya mah rajin buat ngajinya. Asal ama ngaji kagak pernah absen. Tengari uang-uang udah nyampe. Tahu tengari uang-uang po? Apa itu Ustaz? Tengari uang-uang. Apa itu Ustaz? Tengari-ngari panas gitu, tengari-ngari bolong. Oh tengari bolong, uang-uang. Uang-uang bahasanya. Ya tahu uang-uang bahasa mana itu ya? Bahasa Bekasi kali Ustaz? Ya. Bahasa Bekasi itu sekarang itu. Ya. Kayaknya nyari di kamus kagak nemu itu ya, uang-uang. Iya. Tuh. Mak saya mah nggak dikasih duit sama laki kayak anteng be dia mah. Tuh mak saya tuh saking solehahnya. Jadi anak pas ditanya pengen kayak emaknya. Karena emaknya rajin ngaji, emaknya solehah, sama suami juga Masya Allah. Begitu anak ditanya pengen kayak siapa? Pengen kayak emaknya. Tuh kudu bersyukur tuh. Berarti kita dijadiin teladan buat anak kita. Oleh anak kita.
Kenapa pengen kayak bapaknya? Oh bapak saya mah Masya Allah kalau sholat subuh. Panjang amat cek-ceknya. Kagak pernah ketinggalan, alhamdulillah. Ngajinya rajin, Alhamdulillah. puasanya rajin, Masya Allah. akhlaknya bagus. Ya salam. Alhamdulillah sayang banget sama istrinya. Ya Allah. Enggak kawin lagi. Ya Allah. Tuh. Ada yang begitu di sini bapak-bapak. Ada. Ya. Begitu ditanya anaknya pengen kayak siapa? Pengen kayak bapak saya mah. Tuh kudu bersyukur tuh kalau sampai anak udah ngomong begitu. Maka kata Nabi manulidalahu waladun. Ketika kita dikaruniai anak, tugas orang tua yang pertama kali. Falyuhsin ismuhu. Namain dulu anak dengan nama yang bagus. Dengan nama-nama yang baik. Nawawi. David Kholik. David Kholik, iya. Salman. Al-Farisi. Al-Farisi. Munawir ngacir. Munawirnya bagus. Tahu ngacirnya apa itu? Ya. Pengisi kita di sini ntar. Yang biasa ngaji yuk. Tuh. Jangan orang sekarang namain anak kadang-kadang Bang David namain dari singkatan nama emaknya mau bapaknya. Misalnya. Mending kalau seandainya nama emak bapaknya bagus terus disingkat jadi namanya bagus kan keren. Umpama nama istrinya teh namanya Aisyah. Nama lakinya Muhammad disingkat jadi Ahmad. Bagus. Bagus. Tapi kalau seandainya lempengan nama bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Disingkat jadi Baskom. Lah kan jelek banget itu. Lah iya. Ada gak yang begitu orang tua? Ada. Namain anak singkatan dari nama emak sama bapaknya? Ada. Ada. Tuh. Namain anak yang bagus. Nama-nama malaikat. Nama-nama sahabat yang ada di Asmaul Husna. Boleh Ustadz emang dari nama malaikat? Boleh. Jibril. Mikail. Israfil. Iya. Asal jangan Ijroil. Namain anak Ijroil. Engkongnya sakit, cucunya ngelongok tuh Ijroil nyampe lah mati. Iya. Iya namanya Ijroil cucunya. Engkongnya lagi sakit, ngelongokin tuh cucunya. Kong itu Ijroil nyampe lah. Makin payah itu engkong lagi sakit. Iya. Gitu. Tuh. Itu pertama tuh, sebab nama adalah doa bu. Iya. Gitu. Yang kedua kata Nabi, falyuhsin adabahu. Maka hendaknya orang tua itu bisa ngedidik anak dengan adab, dengan akhlak yang baik. Supaya anak itu bisa berbakti kepada kita. Sebab zaman sekarang Masya Allah anak banyak yang udah ngelawan sama orang tua. Perhitungan sama orang tua. Ada gak anak yang perhitungan sama orang tua? Ada. Yang tempo-tempo orang tuanya, emaknya minta sesuatu sama anaknya. Ngomong tuh emaknya sama anaknya. Neng. Neng. Iya. Budak kali lu Neng, panggilin Dinda ya. Neng. Iya mak. Iya umpama ini anaknya Neng gitu po. Pas dipanggil oi gitu apa? Iya. Neng. Oi. Yang enak apa panggilan? Jangan oi apa ya? Iya. Iya mak. Biasanya apa tuh biasanya? Iya mak. Bek gitu ya. Bek. Atau iya mak gitu ya. Iya. Neng. Iya mak. Ini biar ada yang oi, ada yang bek, ada yang iya mak. Ini yang bener yang mana ini? Iya. Neng. Iya mak. Bagi duit atuh emak Neng. Tapi anak yang perhitungan pakai ngomong begini nih. Loh ah, jangan minta sama saya mulu ngapa mak? Apa anak emak bukan cuma saya doang. Kan anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain. Tuh gak boleh begitu tuh. Jangan perhitungan sama orang Tua. Jadi kita mesti
apapun ceritanya ketika kita mendapatkan rizki, berikan sepenuhnya buat orang tua, nanti Allah yang bakal balas. Amin. Jadi begitu ya Bu ya. Ya. Kalau anak pengen berbakti kepada orang tua, maka didik anak bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Begitu Bang David. Masya Allah, baik-baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Kadangkala anak kan ngikutin orang tua ya. Betul. Gimana orang tuanya memperlakukan orang tuanya, dari kecil anak udah lihat. Ya, jadi tetap tadi katanya orang tua harus ngasih contoh. Contoh. Nah, betul. Nah sekarang siapa yang mau nanya nih? Silakan. Ibu atau bapak nih yang mau nanya? Ibu, silakan Ibu. Nanya Bu. Hai Bu. Ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Bu. Orang mana? Saya orang Bekasi. Orang Bekasi. Keranggan. Oh, orang Keranggan sini. Tidak. Rumah dekat sini, sebelah masjid, dekat enggak? Dekat. Oh, dekat. Ya udah, pertanyaannya apa, Bu? Ini kan ini dosanya anak seperti dosanya orang tua juga gitu kan. Maksudnya gini, anak saya berbuat melakukan kesalahan itu, apakah dulunya saya pernah melakukan gitu juga terhadap orang tua saya yang tanpa kita sadari gitu. Baik, pada prinsipnya Ibu, dalam konteks dosa ini, dosa itu ditanggung oleh sendiri-sendiri. Diri sendiri. Tetapi kita bagi punya anak yang belum balik, dosanya ditanggung anak juga, ditanggung orang tua juga. Oh begitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memperhatikan, menasehati anak-anak kita untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat yang lebih baik. Yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan. Oleh karenanya yang tadi saya sampaikan, ajarkan anak-anak kita cara berbakti kepada orang tua dengan mencontohkan dari kitanya sendiri. Nah, tinggal kita sadari dan kita rabah diri kita masing-masing. Perlakuan anak kita yang sekarang hari ini, bagaimana perlakuan kita dengan orang tua kita yang dulu. Allah. Ya. Begitu ya Bu ya? Ya. Iya, iya. Insya Allah anaknya berbakti semuanya sama ibu bapak. Amin ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Siap. Ya. Makasih Ustadz David. banyak Ibu, Bapak, terima kasih. Kita masih akan hadir lagi ngebahas lagi tema ini ya tentang hubungan orang tua dengan anak. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir. Hajir. Bila Izrail Datang memanggil jasad terbujur Di perharingan. dongkleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Muhajirin. Insya Allah mudah-mudahan bareng-bareng menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio ini tentunya di Masjid Al-Muhajirin. bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Alamin. Rabbal. Alamin. Para pemirsa, sebelum kita mulai, saya tidak mengajari tapi ngaji bareng, Mbak. Barang. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Oh, luar biasa. Biasa di luar. Guru, iya. Ini namanya cowok panggilan. Bersama kita David Alik. Masya Allah. Alhamdulillah. Kiai, Alhamdulillah. gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Tumben. Iya. Biasanya kalau bawahnya hijau, atasnya hijau. Ini udah ada levelnya. Ini kan sama dengan ini. Oh iya, ada orange-nya. Oh enggak fashion sih Cameo.
Saya tidak berdua, saya ditemani oleh guru kita yang luar biasa, yang Masya Allah. sangat ganteng. Tong. Jenengannya siapa Pak? Beni, Pak Beni. Ini asli dari mana Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah ini pundi Pak? Tegal, Tegal pundi Pak? bala pulang. Pak Beni, kita nggak ngajarin, Siap, Ustaz. ngaji bareng-bareng. Namun sebelumnya kita dibacain surah Ar-Rahman ayat 45. Understand? Yes. Yes aja deh, biar cepet ya. Silakan Pak Beni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mama. Satu, dua, tiga. Mama. Papa. Ayo Pak. Lemes banget ya. Antara belum dapat makan siang sama ngantuk ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kompak. Iya dong, alhamdulillah. Tapi nggak tahu kalau dewekan. Nah pemirsa, kita bukan untuk mencari slogan saja, tapi kita benar-benar kita agar membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau sudah ahli dalam Al-Quran, bareng-bareng dengan para Nah pemirsa, mari kita bersama-sama kita baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu, dua, tiga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, coba Bang David, ini yang ini nih. Tadi cuma takutnya mangap-mangap doang. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini? Iya. Ini. Sudah dicoba. Coba. Ya. Nah, siji loro telu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa Pak, Bo. Ya. Ini kalau di sifatul huruf, Pak Beni. Ya. Kalau di sifatul huruf, ini termasuk hames, understand? Ya. Hames itu berdesis. Coba dibaca bareng-bareng ya. Fa fi fu faf. Fa fi fu faf. Coba yang ini coba. Yuk. Fa fi fu faf. Oke, mantap. Bapak-bapak dong. Bapak-bapak. Coba. Nah ini bapak nih kayaknya nih. Fa fi fu faf. Faf. Wah, mantap banget, luar biasa suaranya ya. Ya Allah, ini namanya hames ya. Mes. Jawab dong, Mak. Ya Allah. Nah, kemudian di sini ada sifatul huruf yaitu ba. Ba ya. Huruf apa? Ba. Di sini termasuk sidah. Understand? Ya, sidah. Kudu kuat. Ba, bi, bu, baba. Ba, bi, bu, bab. Oke. Ba, bi, bu, baba. Babi, bu, bab. Bu, bab.
Bani babana. Bani babna. Minal mubani. Minal mubani. Mabibam bani ba. Mabibam babiba. Itu yang ku mau maksud saya. Luar ya, biasa, Mas. Itu jadi kalau makhrajul hurufnya, kalau misalkan biar pas itu cara ngajarnya begitu ya. Ini mah kadang-kadang kan namanya orang semuanya kan belum tentu fasih semua, ya kan? Nah makanya inilah dengan adanya ngaji nyuk bareng ngacir ya. Ngaji ceria. Nah ala di sini ini namanya mad wajib mut. Mad wajib mut. Mad artinya Panjang. Yang kencang coba man. Yang mutasil artinya gandeng. Oh gandeng. Ya Allah, alasannya kenapa? Apabila alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu dinamakan mad wajib mutasil. Understand? Yes. Oke, yes terus aja deh, benar. Kemudian di sini ada ro. Ro sifatul huruf itu ada namanya takrir. Takrir. Cara ngulangnya tidak boleh lebih dari 2. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Ro. Rori ruror. Roni ror. Ro roni ro. Ini perlu dicoba nggak? Coba dong. Mana ibu-ibu? Nah, yang samping itu. Oke, ya. Ibu siapa namanya? Ibu nama siapa? Bu Titi. Bu Titin. Iya, Titi. Bu Titi. Titi. Iya. Rori ruror. Rori ruror. Roni ror. Roni ror. Roni ro. Roni ro. Aro aital. Aro aital. Jangan pakai Aro aital. Nah, pemirsa nih, lidahnya kadang-kadang kebiasaannya begono. Oke, di sini Rabbikuma, maknya dibaca panjang apa pendek Bu, Pak? Maknya dibaca panjang apa pendek Bu, Pak? Yang panjang hurufnya ada 3. Alif, wawu, i. Paham? Oke, tukadziban ini dibaca panjang. Kemudian di sini ada tukadziban dibaca mad arid lisuk. Mad arid lisuk. Waliman khofa, wawu ini adalah makhrajul hurufnya termasuk al jauf. Ngerti kagak masa bodoh. Lamnya di sifatul huruf namanya tawasud. Understand? Yes. Tawasud. Nah, lamnya di sini tawa Ibu ya Allah. Nggak biar nyengir tapi mikir ya Bu ya. Ya Pak ya. Lah kalau ngaji diem bae kagak enak. Udah matanya melotot sama Pak Ustadznya lagi. Mim. Itu kan apa syafatain? Mim di bibir. Ya. Kan suka main bibir ya? Ya. Mim, ya bener kan? Mim, ya. Mami mumam. Mami mumam. Nah begitu maksudnya haknya huruf dipenuhi. Jangan sampai tawalud. Tawalud apa? Itu akhirnya ngikut. Itu. Jangan baca alham. Jangan Allah. Alham, ya kan? Lamnya di sini kan tawasud di tengah-tengah, ya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Ini tengah dimben belotot bae ya Allah. Nah, mudah-mudahan pemirsa pun juga insya Allah sama-sama saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Enggak nguruin. Mungkin barangkali ada yang kurang, ada yang salah, teringatkan dengan saudara kita. Bo, kalau ibu nanti masuk surga duluan, saya panggil nanti. Iya. Saya panggil. Iya. Ya Bu ya. Panggilnya gimana? Makanya ntar kalau di surga ya. Wir, Munawir gitu. Ya terserah dah. Gitu. Makanya sekarang nyari teman wa majalisus solihin
yang senang duduk di tempat majelis ya. Jangan suka ngajak teman yang kagak benar ya. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pindah segmen, coba sekali lagi kita baca dulu semuanya setelah kita baca. Yuk, ayo sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah terasa perbedaannya ya. Getarannya pun sudah beda dan udah jadi diingetin lagi gimana cara membaca yang lebih baik. Tentunya hanya di sini kita banyak dapat ilmu, dapat manfaat. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad صلاة تغفر بها الذنوب وتنطلق بها العصوب وتنفرج بها الكروب وتستر بها العيوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم حينا هي جمعتنا هذا يا الله جمعة مباركة نافعة ومن أهله yang hadir di sini ya Allah semuanya jadikan ahli syurgamu ya Allah. Amin. Jadikan kami dan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang ahli salihin dan salihat. Amin. Jadikan majlis kami majlis riyadul jannah. Amin. Taman syurgamu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, pemirsa dan juga seluruh jamaah, hari ini kita belajar pentingnya untuk menanamkan rasa cinta dan kasih. Islam itu didasari dengan sifat Rahman dan Rahim Allah. Maka harus dididik, harus ditanam dari mulai keluarga kita sendiri. Mendidik anak harus dengan cinta kasih sehingga anak-anak kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang penuh dengan rasa kasih dan sayang. Tentunya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la
ضالين